Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sambil beriktikaf memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk beribadah dalam rangka menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak sekali melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Kita masih sehat. Kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Baik tugas di rumah, di kantor, di lembaga-lembaga di mana kita mengabdi. Itu adalah limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena banyak sekali nikmat dan rahmat Allah yang telah kita nikmati. Allah selalu mengingatkan kita di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmat dan karunia Allah, Allah akan tambahkan nikmat dan karunia itu. Tetapi sebaliknya kalau engkau kufur, engkau ingkar, engkau tidak patuh pada perintah Allah, ingat kata Allah, azab Allah itu amat pedih. Yang kadang-kadang azab Allah itu kita terima, tidak menunggu hari akhir, tetapi di dunia pun sudah kita rasakan azab Allah itu. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang dalam sejarah hidupnya, dalam perjuangannya, selalu memikirkan umatnya di akhir zaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya sudah ada. Dan yang difikirkan bagaimana umatku setelah aku tidak ada. Kalau sahabat patuh taat kepada Nabi, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan seluruh larangan-larangannya, itu sangat wajar. Karena para sahabat itu melihat Nabi, hidup bersama dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Dan Nabi adalah contoh langsung, keteladanan langsung dari para sahabat. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah umat setelah Nabi itu, setelah sahabat, setelah tabi'in, umat di akhir zaman seperti kita hari ini, apakah masih kita mencontoh keteladanan Nabi? Apakah kita masih hidup seolah-olah bersama dengan Nabi, dengan sunnahnya? Apakah kita masih rukuk, sujud, berzikir, berdoa? Apakah masih kita laksanakan itu? Nabi berpikir, Nabi teringat bagaimana umatku setelah aku tidak ada. Oleh karena itu, kita yang hidup sekarang ini, apalagi sekarang di bulan Sya'ban, sebentar lagi mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Maka patut kita mencontoh Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekarang untuk melihat seseorang, sekelompok umat, sekelompok orang, apakah dia cinta dengan Nabi atau tidak? Apakah dia sayang, cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ada mudah sekali indikatornya. Salah satu indikator yang paling penting adalah kita masih konsisten istiqamah untuk mengikuti sunnahnya. Konsisten istiqamah untuk mengikuti qaulan, fi'lan dan takriran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk bahwa kita itu cinta
bentuk kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti tradisi kebiasaan-kebiasaannya. Karena sunnah Nabi, sunnah berupa perkataan qaulan atau sering disebut dengan hadis, atau perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi terhadap praktek sahabat. 3 komponen ini adalah sunnah yang menjadi referensi bagi kita di dalam menjalani kehidupan di akhir zaman. Jadi kalau kita menyatakan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Nabi, ya kita lihat seberapa besar konsisten istiqamah kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berada di bulan Sya'ban, menuju Ramadan, maka kita ingin lihat apa sunnah Nabi di bulan Sya'ban itu. Sehingga kita bisa mengikutinya. Sehingga kita bisa menjalaninya. Sehingga kita referensi yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi pedoman bagi kita hari ini, di bulan Sya'ban pada tahun ini. Rekaman perjalanan qaulan, fi'lan, dan takriran Rasulullah SAW itu ya kita dapatkan di dalam sejumlah kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah. Tentu selama 1 bulan di bulan Sya'ban, Nabi banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, muamalah yang menjadi referensi pedoman bagi kita di hari ini. Ini semuanya terekam di dalam sejumlah kitab hadis, baik kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak, kitab-kitab hadis yang lain. Disitulah semuanya kalau kita mau lihat bagaimana Nabi hidup, berkata, berperilaku di bulan Sya'ban. Ada di dalam kitab hadis itu. Tentu di dalam khutbah yang singkat ini tidak mungkin semuanya mendeskripsikan apa yang dikerjakan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Yang itu menjadi referensi sebahagian besar menjadi mengikat sebagai sunnah tasyri'iyah bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh Nabi di bulan Sya'ban? Yang pertama dilakukan Nabi di bulan Sya'ban, termasuk sebelumnya di bulan Rajab. Itu Nabi berdoa, paling banyak berdoa. Bahkan dalam salah satu deskripsi hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajab wa Sya'ban qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa Nabi. Jadi Nabi ketika masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah kami semua ini dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, pertemukan kami, antarkanlah kami, berilah kesempatan kepada kami untuk kami bisa bertemu, beribadah di bulan Ramadan. Jadi Nabi paling banyak berdoa, termasuk doa ini di bulan Sya'ban. Doa meminta ampun, doa bisa berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu sunnah yang pertama dilakukan Nabi di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa sampai ke bulan Ramadan. Ini kan sekarang kita ya kalau tidak salah sudah 15 Sya'ban. Ya mungkin 15 hari. Kalau dihitung secara matematik kita akan sampai. Pertanyaan kita, apakah betul kita akan sampai di bulan Ramadan 15 hari lagi? Belum tentu. Ya, ini kita bisa lihat di rumah sakit misalnya. Ya hari ini sehat, tapi besok lusa belum tentu. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini setiap saat, setiap hari mungkin kita bisa lihat hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu patut kita berdoa agar kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Sayyidus Syuhur. Itu sunnah yang pertama dilakukan Nabi di bulan Sya'ban. Yang kedua, sunnah yang kedua yang Nabi lakukan adalah berpuasa. Jadi dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah berkata,
saya tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi itu Nabi, berdasarkan informasi Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaan kita, kenapa Nabi berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban? Karena Nabi menyampaikan kepada kita bahwa Nabi sangat senang ketika pada bulan Sya'ban para malaikat itu menjemput amalan hambanya untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu sedang dalam kondisi berpuasa. Itu sunnah, itu tradisi Nabi, dan itu tasyri'iyah bagi kita. Yang ketiga, apa sunnah Nabi di bulan Sya'ban? Nabi itu paling sering menggelar majelis ilmu di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi menggelar majelis ilmu kepada sahabat karena Nabi ingin menunjukkan bahwa sebentar lagi akan datang tamu agung. Sebentar lagi akan datang bulan umatku. Yang bulan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh barakah. Dan bulan di mana Allah mengabulkan setiap doa dari hamba-hambanya. Jangan lewatkan. Oleh karena itu dalam majelis ilmu yang digelar oleh Nabi selalu difokuskan tentang fadilah, tentang keistimewaan, tentang keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Pertanyaan kita, untuk apa Nabi menyampaikan itu? Pertama, karena bulan Ramadan itu setahun sekali datang dia. Dan kita belum tentu bisa jadi lupa akan hikmah dan fadilah Ramadan. Yang kedua, Nabi memberi semangat kepada kita bahwa ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Pintu ampunan terbuka dan pintu rahmat maghfirah terbuka kepada hambanya yang bersedia minta ampun. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Dan terakhir, sebetulnya masih banyak lagi berdasarkan deskripsi dari hadis-hadis Rasulullah. Yang terakhir, Nabi di akhir bulan Sya'ban, seperti kita sekarang ini, sudah 15 Sya'ban. Itu Nabi mengiklankan, mengumumkan, memberitahukan kepada istri-istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada tetangganya, bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Rupanya bulan Ramadan itu harus disiarkan, harus diinformasikan. Sehingga apa? Setiap pribadi mukmin punya rencana di bulan Ramadan. Oh, saya rencana kali ini bisa menghafal 10 ayat di bulan suci Ramadan. Oh, saya bisa membaca tamat 30 juz 1 bulan penuh. Oh, saya bisa menghafal 1 juz dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi Nabi mengingatkan sahabatnya akan datang bulan suci Ramadan dalam rangka agar jangan lalai. Bahkan akan datang 1 bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keagungan. Sayyidus Syuhur. Ini 4 sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengikuti sunnah Nabi ini. Ya, tinggal dalam bulan Sya'ban ini tinggal 14 hari lagi atau 15 hari lagi kita bisa mengikuti sunnah Rasul ini. Dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan, berikan kemampuan, berikan keilmuan kepada kita, ilmu kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan ibadah tarawih, kita melaksanakan berbagai ibadah lain di bulan suci, di bulan penuh rahmah dan di bulan kemuliaan. Demikian khutbah singkat pada hari ini, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan hadir di hadapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu wastaqimu sawwu sufufakum. Mohon shaf lurus dan rapat. Astagfirullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.